Terima kasih sudah klik video ini, selamat datang kembali di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Orang tua, anak, saudara, suami atau istri, semuanya sehat-sehat. Di video kemarin, saya sudah membawakan kisah dari negara Tiongkok, tentang Zuling, yang berakhir menyedihkan akibat kecemburuan sahabatnya sendiri. Si sahabat jahat itu bebas tidak tersentuh hukum hingga sekarang, sementara 30 tahun setelah kejadian, Zuling menghembuskan nafas terakhir. Di video hari ini, sebuah tragedi terjadi di Belgia, terhadap seorang pemuda yang dilakukan oleh 18 orang temannya. Mereka memang tidak berencana untuk membunuh korban, tapi mereka harusnya sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan sangat keji dan bisa berujung pada kematian. Namun sebelum saya memulai video ini, saya ingatkan supaya kalian tidak nonton sambil makan. Serius, kalau kalian sedang makan atau mau makan sebentar lagi, lebih baik skip video ini. Pada bulan Desember tahun 2018 lalu, sekelompok mahasiswa membawa seorang teman mereka, yang bernama Sandadia, ke UGD rumah sakit. Kondisinya tak sadarkan diri, wajahnya pucat, dan sekujur tubuhnya dingin. Tidak ada respon sama sekali terhadap rangsangan apapun, membuat dokter bingung dengan gejalanya. Suhu tubuhnya saat itu tak lebih dari 27 derajat Celcius. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkap bahwa Sanda mengalami hipernatremia, kondisi di mana kadar natrium di dalam tubuh sangat tinggi. Orang dewasa pada umumnya, mengkonsumsi sekitar 5 gram garam dalam sehari, setara dengan sekitar 2 gram natrium, sementara di dalam tubuh Sanda, ditemukan ada sekitar 160 gram natrium. Dokter kemudian menanyai teman-temannya yang membawa Sanda, perihal apa yang telah terjadi, dan makanan apa yang dikonsumsi Sanda sebelumnya. Tapi mereka hanya mengangkat bahu, dan seperti tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi. Tak lama kemudian, mereka menghilang dari ruang UGD tersebut. Ousmane Dia adalah penduduk asli Senegal yang mendapatkan suaka di negara Belgia, buntut dari perang saudara dan konflik pemberontakan di tanah kelahirannya. Seperti imigran pada umumnya, Ousmane tahu kalau dia harus bekerja keras untuk bisa tetap berada di negara itu. Sejak kecil, dia sudah biasa ditempa dengan hidup yang sulit di tanah Afrika yang penuh kemiskinan dan keterbatasan. Ousmane ingin dua anaknya kelak bisa hidup nyaman dan layak. Ousmane tahu, warna kulitnya juga akan menjadi masalah bagi anak-anaknya di masa depan. Saat anak-anak Belgia asli bisa dengan mudah mendapatkan akses untuk pendidikan dan pekerjaan, anak-anaknya nanti harus bekerja keras 2 kali lipat untuk bisa berada di posisi yang sama. Karena itulah, Ousmane akan melakukan segalanya untuk memastikan anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Setelah cukup mahir berbahasa lokal, Ousmane mulai bekerja di sebuah pabrik. Pulang ke rumah, Ousmane akan mendampingi anak-anaknya belajar atau mengerjakan tugas sekolah, dan setelah anak-anaknya tidur, dia akan keluar rumah lagi untuk mendapatkan penghasilan tambahan, entah itu bekerja serabutan di pasar, atau bantu-bantu usaha teman-temannya. Dia tidur hanya beberapa jam dalam sehari, semua demi memastikan anak-anaknya tidak kekurangan dalam hal gizi dan pendidikan. Dua anak Ousmane adalah Seydou Dia dan Sanda Dia. Sejak TK, Sanda sudah menunjukkan kecerdasan di atas rata-rata. Dia sangat suka membaca dan selalu bersemangat saat akan pergi ke sekolah. Selain itu, Sanda kecil juga menunjukkan sikap yang sangat hangat dan bersahabat, yang membuat anak-anak lain senang berteman dengannya, terlepas dari perbedaan warna kulit mereka. Satu di antara temannya adalah Ferry, yang kemudian menjadi sahabat terdekatnya. Setiap hari mereka main bersama, bersepeda, menyukai kartun dan manga Jepang. Mereka membuat sumpah bocil, berjanji akan selalu menjadi sahabat sampai besar, masuk sekolah yang sama, kuliah di universitas yang sama, bekerja, menabung, pergi mengunjungi negara matahari terbit bersama-sama. Namun beranjak remaja, Ferry mulai menjauh dan berteman dengan sesama orang Belgia yang berkulit putih. Entah mengapa mereka dijuluki kulit putih, apakah tubuh mereka ditempel kertas, atau setiap hari mereka menggunakan bedak terigu di sekujur tubuh. Namun tidak semua warga Belgia punya pandangan seperti itu, hanya segelintir saja yang dangkal, selebihnya sudah punya pandangan dan pola pikir manusia maju. Walaupun sahabatnya sudah menjauh,
Sanda tetap fokus dengan sekolahnya, ingin cepat-cepat bekerja dan mengumpulkan uang, supaya dia bisa pergi ke negara asal kartun manga itu. Terlepas dari warna kulitnya, Sanda adalah siswa yang pintar dalam semua mata pelajaran. Dia juga unggul di bidang olahraga, terutamanya di lapangan sepak bola. Sanda juga pintar bergaul, yang membuat kehadirannya disukai oleh teman-teman sekolah. Lulus SMA, Sanda berhasil masuk Universitas Katolik Leuven, mengambil jurusan teknik sipil, menjadi orang pertama di keluarga besarnya yang mencicipi bangku kuliah. Maksudnya kuliah di universitas, bukan benar-benar dia datang ke sana dan mencicipi bangku di dalam kelas. Pencapaian ini membuat dada Usmani sang ayah penuh dengan kebahagiaan, kerja kerasnya membuahkan hasil yang membanggakan. Walaupun kampusnya hanya berjarak 30 menit dengan kendaraan umum, tapi Sanda memutuskan untuk tinggal di asrama kampus, supaya bisa lebih fokus kuliah dan tidak banyak membuang waktu. Sanda yang berusia 20 tahun, memiliki penampilan yang ceria dan penuh semangat muda, namun dari dalam, Sanda jauh lebih dewasa daripada pemuda-pemuda lain seusianya. Dia fokus kuliah, menghindari pesta dan hal-hal tidak berguna yang biasa dilakukan oleh mahasiswa seumurannya. Sanda tahu bagaimana perjuangan sang ayah, dan dia bertekad untuk bisa lulus secepatnya, bekerja, menghasilkan uang, dan menjadi tulang punggung keluarga, supaya ayahnya bisa menjalani hidup yang nyaman di masa tua nanti. Di tahun 2018, Sanda Dia, yang berusia 20 tahun sudah berada di tingkat 3, menyisakan kurang dari 2 tahun lagi untuk meraih gelar sarjana. Dia sadar dengan tantangan di masa depan terkait warna kulitnya, di dunia kerja yang didominasi oleh orang-orang Eropa asli. Memiliki nilai di atas rata-rata, ditambah kepribadian yang baik, masih belum cukup sebagai modal untuk mendapatkan posisi di perusahaan besar. Oleh karena itu, Sanda merasa dia harus mulai membangun koneksi dari sekarang. Salah satu yang bisa dilakukan adalah bergabung ke dalam kelompok persaudaraan yang bernama Ryuzegom. Berdiri sejak tahun 1947, Ryuzegom adalah kelompok persaudaraan yang prestisius, eksklusif, dan terkenal sebagai tempatnya anak-anak orang kaya berkumpul. Sebagian besar dari anggota Ryuzegom adalah anak-anak yang berasal dari keluarga kaya, pejabat dan pengusaha, orang-orang yang memiliki pengaruh kuat di dunia bisnis dan pemerintahan. Keputusan Sanda bergabung dengan persaudaraan itu membuat teman-temannya terkejut, tapi tidak dengan keluarganya, yang merasa kalau itu adalah strategi yang tepat dan bermanfaat untuk karir Sanda kelak. Teman masa kecilnya yang sudah tidak akrab lagi, bahkan mencoba untuk mencegah Sanda masuk ke persaudaraan itu. Memang benar kalau anggota Ryuzegom adalah anak-anak orang hebat, dan mereka seperti sudah punya karpet merah yang terbentang setelah lulus kuliah nanti. Tapi ada banyak hal negatif yang tersebar terkait aktivitas mereka, terlebih tentang bagaimana brutalnya proses yang harus dijalani sebelum dinyatakan resmi sebagai anggota Ryuzegom. Dalam perspektif Sanda, bergabung ke Ryuzegom bukanlah keputusan yang asal-asalan. Dia sudah memperhitungkan segalanya secara cermat, dan tahu bahwa prosesi masuknya tidaklah mudah. Bagi kalian yang belum familiar dengan istilah persaudaraan ini, sekilas gambarannya adalah sebagai berikut. Fraternity adalah kelompok atau organisasi sosial tidak resmi, yang berisi beberapa mahasiswa yang tinggal bersama di rumah persaudaraan. Mereka mendeklarasikan diri seperti saudara angkat, yang akan saling tolong-menolong di masa-masa kuliah, hingga nanti mereka sudah lulus. Hubungan di antara mereka biasanya terus terjaga di masa depan, di dunia kerja maupun di pemerintahan. Sebagai contoh, misal seseorang melamar di sebuah perusahaan, dan ternyata orang penting di perusahaan itu adalah alumni dari kelompok persaudaraan yang sama, maka dia akan memiliki nilai tambah dibandingkan pelamar lain. Untuk kasus Sanda, pemuda ini tahu bahwa alumni Ryuzegom banyak yang sudah sukses, menjadi tokoh penting di pemerintahan dan perusahaan besar, bahkan beberapa anggota Ryuzegom yang sekarang adalah anak dari tokoh-tokoh penting itu. Jadi kalau Sanda berhasil masuk Ryuzegom, dipastikan dia akan lebih mudah untuk mendapat pekerjaan. Langkah ini diambil bukan karena dia tidak percaya diri dengan kemampuannya, tapi karena faktor warna kulit yang sering menjadi faktor tidak menguntungkan di dunia kerja. Di akhir tahun 2018, Sanda adalah satu di antara 10 mahasiswa yang melamar masuk ke Ryuzegom. Setelah melalui beberapa tes awal, tersisalah 3 calon anggota.
Sepanjang sejarah sejak berdirinya Ryuzegom, baru ada 2 orang mahasiswa berkulit gelap yang diterima masuk ke persaudaraan itu. Sanda mungkin akan menjadi orang yang ketiga. Namun sebelum dia benar-benar resmi menjadi anggota Ryuzegom, masih ada beberapa tes lagi yang harus dia lewati. Sanda dan 2 orang lainnya yang sudah menjadi calon anggota tetap, akan menjalani beberapa tes lanjutan yang lebih berat. Selama 2 bulan berikutnya, dia akan tinggal di rumah persaudaraan. Setiap gerak-gerik kelakuannya akan diawasi oleh 20 anggota tetap lainnya, guna memastikan bahwa anggota yang baru nantinya benar-benar cocok dan bisa menjadi saudara mereka selamanya. Di 2 bulan itu pula, Sanda dan 2 orang lainnya akan melayani saudara-saudara tua itu dalam segala hal. Dan karena Sanda berkulit gelap, maka dialah yang paling banyak melakukan tugas ini itu. Menurut mereka, sejarah mencatat bahwa orang kulit hitam memang ditakdirkan untuk melayani orang kulit putih. Tak hanya menjadi budak dalam tanda petik, 3 calon anggota itu juga harus menerima perlakuan-perlakuan tidak pantas secara verbal dan fisik. Semua siksaan dan caci maki itu bertujuan untuk menekan para calon anggota sampai ke batas kemampuan dan kesabaran. Kalau tidak kuat, berarti memang tidak layak bergabung ke dalam Ryuzegom. Sejak awal, Sanda sudah tahu rumor tentang brutalnya prosesi masuk ke Ryuzegom, tapi dia bersedia menerima semua itu demi tujuan yang lebih besar. Sanda sempat ngobrol dengan seorang teman yang sudah bergabung dengan kelompok persaudaraan lain di kampus. Temannya itu menceritakan pengalamannya dulu saat menjalani proses inisiasi. Stamina, mental, dan nyali mereka akan benar-benar diuji, bahkan melibatkan hal-hal yang menjijikan. Walaupun tidak nyaman, temannya berkata bahwa semua itu memang diperlukan untuk menguji komitmen calon anggota tetap. Selain itu, dia menganggap bahwa semua proses yang dijalani akan menjadi pengalaman unik tak terlupakan seumur hidup. Sekali lagi temannya itu menekankan bahwa semua proses inisiasi di kelompok persaudaraan manapun akan sama, namun tidak ada yang sampai membahayakan nyawa. Selama 2 bulan tinggal di rumah persaudaraan Ryuzegom, Sanda berhasil melalui semua proses, kecuali satu hal, alkohol. Sejak kecil hingga usia 20 tahun, Sanda tidak pernah minum alkohol. Tiba-tiba di rumah tersebut, alkohol sudah seperti air minum biasa bagi 20 penghuni rumah itu. Hampir setiap malam 3 calon anggota ini akan dicekoki dengan bir, dan saat mereka sudah dalam kondisi benar-benar mabuk, bukan hanya bir yang dipaksakan masuk ke mulut, melainkan juga air kencing para senior. Mereka yang sudah mabuk, sudah tidak bisa lagi membedakan antara alkohol dan air kencing. Sambil minum cairan tersebut, mereka masih harus menerima makian dan cemoohan, dan berhubung Sanda berkulit hitam, maka dialah yang paling parah dikata-katai. Sampai bulan Desember tahun 2018, Sanda masih bertahan menerima semua peloncoan tersebut, karena dia yakin semua ini akan berakhir saat dia dinobatkan secara resmi menjadi anggota Ryuzegom. Namun di usia 20 tahun, Sanda termasuk pemuda yang sangat naif. Setiap tahun, Ryuzegom mempertahankan jumlah penghuni rumah persaudaraan sebanyak 20 orang. Tahun itu, ada 2 anggota senior yang sudah lulus, jadi pada dasarnya, mereka hanya akan menerima 2 anggota baru. Sejak awal mereka tidak berniat untuk menerima Sanda masuk, tapi untuk sementara, selama 2 bulan mereka akan menikmati keberadaan Sanda sebagai hiburan dan budak di rumah tersebut. Teman-teman Sanda bahkan sudah pernah memperingatkannya, bahwa dia tidak akan diterima masuk ke Ryuzegom. Orang-orang itu hanya mengolok-olok Sanda. Yang akan diterima bergabung hanya 2 orang, Sanda berkulit hitam, sementara 2 kandidat lain berkulit putih, pasti mereka yang akan diterima masuk. Tapi Sanda meyakinkan mereka bahwa dialah yang akan terpilih, karena selama 2 bulan ini dia selalu berhasil menyelesaikan setiap tantangan, dan beberapa anggota tetap Ryuzegom adalah teman satu tim Sanda di klub sepak bola. Tanggal 4 Desember tahun 2018, menjadi hari terakhir Sanda dan 2 orang lainnya menjalani masa percobaan calon anggota tetap Ryuzegom. Besok mereka akan menjalani prosesi pelantikan dan resmi menjadi anggota tetap. Sebagai tantangan terakhir, pada jam 4 sore, Sanda, bersama 2 kandidat lainnya, mengenakan jubah putih panjang tergerai sampai ke tanah, berkeliling kota membawa segenggam bunga mawar. Tugas mereka adalah menjual bunga mawar kepada orang-orang di kota sebanyak mungkin, tangkai demi tangkai. Yang menjual bunga paling sedikit, akan menerima hukuman seperti minum susu basi, makan makanan burung,
makan makanan anjing, dan tentunya alkohol dalam jumlah yang banyak. Malang bagi Sanda, sore itu dia menjadi yang paling sedikit menjual bunga, yang berakhir dengan hukuman minum bir dalam jumlah berlebihan, hingga Sanda pun mabuk dan tidak bisa mengontrol diri. Di fase kedua, jam 7 malam, para calon anggota berlutut di depan 18 penghuni tetap dan harus menjawab beberapa pertanyaan. Sanda yang sebelumnya menerima hukuman minum bir karena kalah dalam jumlah menjual bunga mawar, sudah tidak mampu lagi bersaing dengan dua kandidat lain yang masih dalam keadaan sadar. Boro-boro mau menjawab pertanyaan dengan benar, bicaranya saja sudah tidak beraturan. Lagi-lagi Sanda kalah dari dua kandidat lain, yang berujung dengan hukuman minum bir lagi, ditambah sebotol gin, alkohol dengan kadar 37,5%. Dengan perut kosong, tubuh Sanda bereaksi hebat menerima semua alkohol tersebut, sekujur badannya pucat akibat dehidrasi, dan pingsan beberapa kali. Mirisnya, kejadian ini terjadi bukan di dalam rumah persaudaraan, melainkan di tempat umum yang banyak orang lalu lalang. Tak satu pun orang yang ikut campur ketika melihat kondisi Sanda. Bahkan seorang polisi yang sedang patroli hanya menertawakan kejadian tersebut, menganggapnya tak lebih dari kekonyolan tingkah laku anak-anak muda. Jam 9 malam, perpeloncoan ini berlanjut di rumah persaudaraan. Sanda dipaksa sadar dengan segala cara, dan kembali dicekoki alkohol. Dua kandidat lain juga bernasib sama dan sudah mulai hilang kesadaran. Saat ketiganya pingsan, 18 orang itu akan membangunkan mereka kembali dengan semau mereka. Sesuai tradisi, kalau ada anggota yang pingsan, maka saudara yang lain akan mengencingi mereka beramai-ramai. Menjelang tengah malam, tiga kandidat ini sudah tidak bisa disadarkan lagi, jadi mereka menyeret ketiganya masuk ke sebuah kamar yang dikunci dari luar, tanpa air dan makanan. Satu-satunya hal yang mereka sebut sebagai makanan adalah kecap dan saus yang dioleskan ke dinding. Jadi kalau Sanda dan dua orang lainnya merasa lapar, mereka hanya bisa menjilat kecap dan saus yang menempel di dinding, mending kalau ada bakwannya. Acara hari itu selesai di jam 12 malam, besok Sanda dan dua rekannya akan dilantik menjadi anggota tetap, tapi tentunya bukan ritual prosesi pelantikan yang sederhana. Besoknya, di tanggal 5 Desember tahun 2018, sekitar jam 10.30 pagi, para anggota Ryuzegom membawa tiga calon anggota menuju suatu tempat yang akan menjadi lokasi pelantikan. Mereka membangunkan tiga orang tersebut yang dalam kondisi setengah sadar dan lemah, naik mobil selama 1 jam perjalanan, menuju sebuah lokasi di tengah hutan. Salah satu dari anggota persaudaraan ini memiliki sebuah gubuk di tengah hutan, yang menjadi tempat ideal bagi mereka untuk berbuat apa saja tanpa terpantau orang lain. Dalam perjalanan, mereka membeli beberapa barang dan stok makanan yang akan digunakan dalam upacara pelantikan. Barang-barang yang dibeli adalah ikan mas hias, belut, tikus, makanan burung, makanan anjing, dan sebotol minyak ikan, yang mengandung kadar natrium sangat tinggi, bahkan dalam porsi hanya 1 sendok. Tiba di lokasi, Sanda dan dua kandidat lainnya disuruh menggali sebuah lubang, lalu diisi air yang berasal dari sungai kecil tak jauh dari sana. Setelah itu, ketiganya diperintahkan masuk berendam ke lubang yang bercampur lumpur. Di bulan Desember, suhu rata-rata di Belgia hanya sekitar 3 hingga 7 derajat Celcius. Sanda dan dua kandidat itu berendam di air lumpur dengan kondisi telanjang, membuat mereka menggigil kedinginan. Ditambah lagi, hampir 24 jam mereka belum makan atau minum, hanya alkohol dan alkohol yang masuk ke tubuh mereka. Supaya tidak kedinginan, 18 saudara tua itu menghujani mereka dengan air kencing yang hangat. Perut lapar, badan kedinginan, kepala pusing karena efek alkohol yang belum hilang, sekarang ditambah dengan bau pesing di sekujur tubuh. Mereka sengaja mendaratkan air tersebut di kepala serta muka Sanda dan dua kandidat lain. Tapi ini baru permulaan, karena sesaat kemudian, salah satu dari 18 orang itu menumpahkan seember tahi manusia yang entah dari mana mereka dapatkan, ke dalam lubang tersebut. Di kondisi ini, ketiga kandidat sudah benar-benar dalam kondisi lemah. Walaupun mereka ingin mundur dan pergi dari sana, tubuh mereka sudah tidak sanggup untuk merangkak keluar dari lubang itu. Sanda dan dua rekannya terus berendam di kubangan kotor, bau, dan sedingin es selama beberapa jam. Selanjutnya, mereka dipaksa untuk menggigit ikan mas hias, tikus, dan kepala belut. Mereka menolak, tapi 3 orang lawan 18 bukan perbandingan yang seimbang, ditambah dengan kondisi mereka yang sudah sangat lemah.
Tiga benda itu dipaksakan masuk ke perut mereka, dan supaya tidak tersedak, ketiganya dicekoki dengan sebotol minyak ikan yang sangat asin. Setelah 6 jam bertahan, Sanda pingsan. Dia ditarik keluar dari air dan dibiarkan tergeletak begitu saja, sementara 18 orang itu melanjutkan peloncoan kepada 2 kandidat lainnya. Setelah 2 jam, barulah mereka menyiram tubuh Sanda, memakaikan pakaian bersih, dan membawanya ke rumah sakit. Sanda sempat mendapatkan perawatan selama beberapa jam di ruang gawat darurat, lalu dilarikan ke rumah sakit Anwar yang memiliki peralatan canggih. Namun Sanda kemudian koma dan akhirnya dia tidak berhasil selamat. Dokter menetapkan kematiannya disebabkan oleh keracunan natrium tingkat tinggi yang menyebabkan gagal jantung. Kematian Sanda dia segera dilaporkan ke polisi dan investigasi pun dimulai. Menyusul 2 jam kemudian, 2 rekan Sanda juga dilarikan ke rumah sakit, namun mereka berdua berhasil selamat setelah menjalani perawatan intensif. Sementara itu, 18 anggota Ryuzegom kembali ke gubuk di tengah hutan dan membersihkan jejak perbuatan mereka. Ketika polisi tiba di TKP, sudah tidak ada lagi bukti fisik yang bisa ditemukan. Namun, polisi berhasil memulihkan rekaman video di HP salah satu pelaku yang sudah dihapus sebelumnya. Video itu harusnya menjadi dokumentasi upacara peresmian anggota baru, yang malah menjadi barang bukti kejahatan. Walaupun sudah ada barang bukti kuat berisi aksi penyiksaan 18 pelaku terhadap 3 korban, namun investigasi menemui rintangan yang besar. 18 pelaku ini adalah anak-anak pejabat dan pengusaha besar yang berpengaruh. Para orang tua segera membentuk tim pembela hukum, dan mengamankan para pelaku menjauh dari tahanan polisi. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Sanda dia, selama proses investigasi berjalan, 18 pelaku tidak pernah ditahan. Terkait tragedi tersebut, pihak universitas hanya membubarkan rumah persaudaraan Ryuzegom. 18 anggotanya disanksi dengan hukuman pelayanan publik selama 30 jam. Mereka tidak dikeluarkan dari universitas, dan masih melanjutkan kuliah hingga meraih gelar sarjana. Proses investigasi dan pelimpahan berkas berakhir pada bulan Juli tahun 2020, tim pengacara 18 tersangka mengklaim bahwa kematian Sanda dia adalah akibat dari kecelakaan yang tidak terduga. Mereka malah menuding Sanda sebenarnya memiliki masalah kesehatan, yang membuatnya tidak mampu bertahan melalui acara peloncoan, yang berujung pada kematiannya. Pada tanggal 26 Mei tahun 2023 yang lalu, Hakim Pengadilan Anwar mencapai keputusan akhir. 18 tersangka dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang tidak disengaja. Mereka divonis dengan hukuman melakukan pekerjaan pelayanan masyarakat selama 200 jam, sama sekali tidak divonis penjara. Selain itu, masing-masing dikenakan sanksi membayar ganti rugi sebesar 400 euro, atau sekitar 6 juta rupiah. Vonis yang tidak masuk akal itu sudah sangat menyakitkan bagi keluarga Sanda, ditambah lagi dengan ganti rugi masing-masing sebesar 400 euro. Benar-benar sebuah penghinaan. Dengan kata lain, mereka menghargai nyawa Sanda dengan nilai sekecil itu, atau bisa juga diartikan, dengan membayar ganti rugi, mereka sedang menyatakan bahwa, dengan 400 euro, hukum bisa dibeli. Bahkan setelah itu, hukum masih melindungi para pelaku dengan merahasiakan identitas mereka supaya tidak berdampak negatif terhadap masa depan mereka. Gelombang protes muncul dari publik yang menyuarakan keadilan bagi Sanda dia, tapi tak satu pun protes tersebut yang membuahkan hasil. 18 setan itu mungkin duduk santai di sofa sambil tertawa menonton berita tentang unjuk rasa masyarakat. Usmani dia, ayah Sanda, menyatakan tidak akan mengajukan banding atas vonis hakim, karena sadar, bagaimanapun kerasnya mereka berjuang, tetap tidak bisa menang melawan uang dan kekuasaan. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.